Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sadidah yang dikarang oleh Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan masih di pembahasan tentang masalah najis yang sebelumnya sudah bahas tentang beberapa permasalahan di bab najasah. Kemudian kita membahas yang terakhir itu hukum hewan setelah meninggal, setelah mati. Ya, hukum hewan setelah mati. Dan matinya tanpa disembelih dengan sembelihan syariat. Ada 3 poin yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian permasalahan yang selanjutnya hukum sya'ri jami'il hayawanat. Sekarang hukum bulunya. Hukum bulu hewan. Yang pertama, sya'rul hayawanat al-ma'kulah ba'da infisal tahirun. Hewan yang bisa dimakan, ya, hewan yang bisa dimakan kayak ayam mungkin atau kambing, itu yang brodol atau yang rontok dari rambut, dari kulitnya suci. Hewan yang bisa dimakan, kayak bulu ayam atau bulu apa, itu bisa dimakan, hukumnya adalah suci. Kemudian sya'rul hayawanat ghairu ma'kulah ba'dal infisal najisun. Nah, tapi bulunya hewan yang tidak dimakan. Hewan yang tidak boleh dimakan setelah copot dari tubuhnya atau rontok, ini hukumnya najis. Ya, hukumnya najis. Kalau kita ngelus-ngelus kucing itu tidak masalah, tapi bulunya yang jadi masalah. Tapi yu'fa'an ghalil. Ya, tapi yu'fa'an ghalil sya'rin najis min ghairi mughallad. Tapi ma'fu kalau sedikit, kalau bulunya kucing cuma sedikit atau apa, ma'fu hukumnya. Nah, kemudian ma'fu juga seperti kalau keledai. Keledai itu tidak boleh dimakan. Nah, tapi bagi orang penumpang keledai atau yang menaiki keledai itu biasanya kan ada bulu-bulu yang nempel di celananya atau di sarungnya, itu ma'fu. Ya karena ya mau tidak mau kan dia naik itu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya wa amma qablal infisal fa hukmu sya'ri hukmul hayawan nafsihi. Nah, kalau sebelum tidak rontok maka hukumnya seperti hukum hayawan itu. Nah, semua yang sudah kita bahas sebelumnya, hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Dalam arti ketika kita ngelus kucing, bulunya kucing itu tidak masalah. Tapi ada rontokan kucing, kalau rontokan bulunya kucing kalau banyak ini najis, tapi kalau sedikit tidak masalah, ma'fu. Itu. Nah, kemudian yang ke-8 hukmul juz'il munfasil minal hayy. Nah, sekarang masalah bagian tubuh yang terpotong atau terputus dari hewan yang hidup. Hukmuhu ka hukmi maitati. Hukumnya seperti hukum bangkainya. Fa in kanat maitatuhu tahirat fa huwa tahir. Wa idza kanat maitatuhu najisatun fa huwa najis. Kama qala sahibu safati zubat wa juz'u hayyin kayadi mafsuli kama maitatihi la sya'rul ma'kuli wa sufuhu warishuhu wariqatuh wa araqun wal misku thumma fa'ratuh. Nah, jadi hukumnya bagian tubuh binatang yang terpotong itu seperti hukum bangkainya. Jadi selain ikan dan belalang, maka hukum potongan bagian dari tubuh binatang yang hidup tadi itu najis. Nah, seperti mungkin kayak cecek ya, potongannya cecek mungkin. Bulunya biasanya kan motong buku ya. Buntutnya itu najis. Dalam keadaan hidup ya najis. Karena kalau dia mati kan jadi bangkai. Nah, seperti dikatakan di dalam zubat wa juz'u hayyin kayadin mafsuli. Nah, bagian tubuh binatang yang hidup seperti tangan yang terputus kamai tatihi, seperti bangkainya. Bangkainya gimana? Suci apa enggak? Enggak, ya berarti enggak. Bangkainya gimana? Suci enggak? Suci, kayak ikan sama belalang, maka enggak masalah. La sya'rul ma'kuli.
Nah, kalau bulunya binatang yang bisa dimakan, yang seperti tadi kita sebelumnya sudah bahas, itu ma'fu, tidak masalah bulunya. Seperti bulunya kemucing itu, atau bulunya Pak ayam ya, buat kemucing atau apa, ma'fu, tidak masalah. Wasufuhu warisuhu warikatuh, wa arakun wa misku thumma fa'aratu. Keringatnya juga tidak masalah. Liurnya binatang yang tidak najis itu sama, suci. Liur binatang yang najis itu cuma liurnya anjing dan babi. Tapi kalau liurnya binatang-binatang yang lain, maka tidak masalah. Jadi kayak misalkan kita dijilat sama kucing, itu tidak apa-apa, tidak najis. Gilo ya. Mungkin, ada yang gilo, ada yang tidak, tapi ya. Tapi kalau dia misalkan habis makan tikus, terus langsung dia jilat kita, najis. Karena habis makan tikus. Tapi kalau setelah habis makan tikus, kemudian dia hilang kucing ini, kemudian balik lagi, itu ihtimal dianggap dia sudah suci. Liurnya sudah tidak masalah. Dianggap apa? Dianggap dia sudah minum air di mana hingga jadi suci. Ya, dianggap tidak masalah. Kecuali ada tanda-tanda masih ada darah atau ada tanda-tanda dagingnya tikus itu tadi ya masih najis sih. Kalau ada tanda-tanda. Kalau tidak ada tanda-tanda maka dihukumi suci kembali. Setelah kucing ini hilang dari pandangan kita, balik lagi dengan kita punya asumsi kucing ini sudah minum di air hingga menghilangkan najisnya. Kemudian sekarang yang selanjutnya jami'ud dima'in najisun illa asyratan fatahiratun. Sekarang kita bahas tentang masalah najisnya darah. Semua darah itu hukumnya najis kecuali ada 10 darah yang suci. Ya, pengecualian 10 aja yang suci. Yang pertama al-kibit. Kibit ini hati. Ya, hati itu kan dari kumpulan darah sebetulnya. Maka dihukumi suci. Al-misik. Misik itu darahnya kijang. Di bagian tertentu dari kijang, tapi baunya wangi. Ya subhanallah. Maka dihukumi juga wangi, dihukumi juga suci. Kemudian at-tuhal. Tuhal ini apa? Limpa. Limpa itu juga dihukumi suci. Kemudian yang keempat dan kelima, wadamul mahbus fi maitatis samak wal jarat. Darah yang ada di dalamnya belalang atau di dalamnya ikan yang tidak mungkin kita kayak teri lah. Teri di dalamnya mungkin ada darahnya yang tidak bisa kita keluarkan, isi perutnya juga tidak bisa kita keluarkan, maka itu ma'fu ketika kemakan sama kita dan digoreng dan kemakan sama kita tidak masalah. Atau belalang atau ikan. Kemudian wafil maitati biddaghta. Bangkai misalkan apa ya? Yang dipres atau daging yang menyatu dengan biasanya juga ada ini apa namanya? Apa sih namanya itu? Jadi kayak ada tulang, kemudian daging kan. Nah biasanya di antara tulang dan daging ini juga darahnya itu juga ma'fu. Nah dohot ini biasanya kepencet, binatang yang kepencet hingga darahnya itu membeku di dalam dagingnya, itu juga ma'fu. Kemudian wafil maitati bisaham, binatang yang dipanah, karena ada darahnya di daging-dagingnya itu juga, nah itu juga ma'fu. Kemudian wal mani wal laban idza kharaja ala suratid dam. Mani dan juga air susu kalau keluar dalam bentuk darah. Ya, mani tapi dalam bentuk darah itu tetap dihukumi suci, atau susu tapi dalam bentuk darah juga dihukumi suci. Dan yang terakhir adalah janin, segumpal darah. Sebelum jadi manusia, sebelum berupa ini kan berupa segumpal darah dulu. Nah, segumpal darah ini hukumnya dikatakan itu suci karena itu asal janin. Nah, ini sedikit banyak tentang masalah jenis-jenis najis yang nanti akan pembahasan selanjutnya akan kita bahas lagi jenis-jenis najis yang berikutnya. Ya, seperti hukumnya susu, kemudian madhi dan wadhi, kemudian hukumnya mani,
dan kemudian hukumnya telur dan lain sebagainya. Moga-moga bermanfaat buat kita fiddin wa dunya wal akhirah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bin wa faqana fiddin wa hadikum salih.